Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriya di channel ini. Pada materi ini saya akan membahas tentang teori semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sign. Dalam pemandangan Zoes, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris yaitu semiotics. Nama lain semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda, dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, maka, mitos, dan metafora. Yang pertama ada tanda. Menurut Saussure, tanda atau sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada penanda, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Dan yang ketiga ada petanda, mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Lalu, yang kedua ada kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yaitu yang pertama ada kode hermeneutik, yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respons, enigma atau ucapan misterius, penangguhan jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Yang kedua ada kode simbiolik, yaitu kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Yang ketiga ada kode semantik, yaitu kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kode narasi, yaitu kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Dan yang terakhir ada kode kebudayaan atau kultural, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Dan konsep dasar semiotik yang ketiga yaitu makna. Apabila membahas mengenai makna, terdapat 2 macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya, terdapat gambar manusia itu, berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Kemudian pada makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi 2 makna, yaitu sebagai suatu ekspresi kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Lalu saya akan membahas pendekatan semiotik puisi berjudul Barangkali Karena Bulan karya W.S. Rendra. Seperti yang dilihat pada puisi tersebut, pengertian makna pada baris pertama, kita dapat membaca kalimat bulan menyebarkan aroma berahi dari tubuhnya. Kalimat tersebut telah mengalami pengertian makna. Kalimat itu juga bermakna jika seorang wanita telah membuat seorang pria tergoda oleh paras cantiknya. Nah, pada kata bulan yang merupakan kata konkret menyimbolkan seorang wanita cantik. Sedangkan kata berahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat memiliki pengertian perasaan cinta yang tumbuh antara pria dan wanita. Selanjutnya baris 2 kata itu merupakan kalimat puitis yang Rendra tulis dalam puisinya. Tetapi baris 3 seekor kucing jantan mengerang dengan suara ajaib. Kucing jantan disimbolkan seorang laki-laki. Jadi makna keseluruhan baris itu ialah seorang pria yang bersedihan dan kecewa, namun pria itu berupaya merahasiakannya. Lalu kesedihan seorang pria diperjelas di baris selanjutnya, yaitu baris keempat, mengucapkan puisi yang tak bisa ia tuliskan.
Artinya, pria itu bersedih karena ketidakmampuannya mengucapkan perasaan yang sedang dia rasakan atau perasaan itu dia pendam sendiri. Lalu, pada baris kelima, dan ma, aku meraih sukmamu. Dan baris keenam, yang jauh dari jangkauanku, memperjelas kembali bahwa pria itu bersedih karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia kasihi. Selanjutnya, pada baris ke-7 dan ke-8 merupakan kalimat puitis yang diungkapkan oleh Rendra, sedangkan pada baris ke-9 dan ke-10 mengalami pembentukan makna. Pada baris ke-9, rindu mengarungi Senin, Selasa, Rabu, dan seluruh minggu. Pada baris ini memiliki makna bahwa setiap hari orang tersebut merasakan rindu. Pada baris ke-10 pula, kita menemui kata air liur langit. Makna dari kata tersebut yaitu hujan yang jatuh dari langit. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.